Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unsyidta, ya. Wa unsyidta. Wa unsyidta dan didendangkan. Wa unsyidta dan didendangkan. Siapa kamu? Lisyaihi bagi syekh, lisyaihil jaliliz zahidi bagi Syekh Al-Jalil Az-Zahidi Al-Hajjaji Al-Hajjaji Najmuddin Umar bin Muhammadin Nisfi Syi'run apa syair? Syi'run apa syair? Kana ada lil awamiri wan nawahi hafidhun. Kana ada lil awamiri bagi perintah-perintah. Kana ada lil awamiri bagi perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wan nawahi dan larangan-larangan. Hafidhun ialah menjaga, hafidhun ialah menjaga. Hafidhun ialah menjaga. Hafidhun ialah menjaga, wa 'alas sholati dan atas sholat, wa 'alas sholati dan atas sholat, wa 'alas sholati dan atas sholat, mawadiban rajin, mawadiban rajin, wa muhafidhun
dan menjaga, wa muhafidun dan menjaga. Karena ada lil awamiri bagi atau untuk perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wan nawahi dan larangan-larangan, hafidun ialah menjaga, hafidun ialah menjaga, wa ala sholati dan atas sholat, wa ala sholati dan atas sholat mawadiban rajin, wa muhafidun dan menjaga, wa muhafidun dan menjaga. Wa utlub dan carilah olehmu, wa utlub dan carilah olehmu, ulum syar'i kepada ilmu syariat, ulum syar'i kepada ilmu syariat, wa utlub dan carilah olehmu, ulum syar'i kepada ilmu syariat, ya artinya ilmu agama. Wa ijhad dan bersungguh-sungguhlah kamu, wa ijhad dan bersungguh-sungguhlah kamu, wasta'in dan meminta tolonglah, wasta'in dan meminta pertolongan atau meminta pertolongan. Kalau dalam syarahnya itu ai utlub al-muawanah, meminta perlindungan, mintalah pertolongan siapa kamu. Ini fi'il amar semua. Bit-thayyibati dengan kebaikan, bit-thayyibati dengan kebaikan-kebaikan, bit-thayyibati dengan kebaikan-kebaikan. Tasir maka jadilah olehmu, tasir maka jadilah olehmu, faqihan akan seorang faqih, faqihan kepada seorang faqih, faqihan kepada seorang faqih, hafidun seseorang yang menjaga, hafidun seseorang yang menjaga, was'al dan mintalah kamu, was'al dan mintalah kamu, ilahaka kepada Tuhanmu, kepada Allah maksudnya. Was'al dan mintalah olehmu, al-halikah kepada Tuhanmu. Saya ulangi lagi, wa utlub dan carilah olehmu, wa utlub dan carilah olehmu, ulum syar'i kepada ilmu syariat, wa ijhad dan bersungguh-sungguhlah kamu, wa ijhad dan bersungguh-sungguhlah kamu,
wasta'in, dan mintalah pertolongan kamu, wasta'in, dan mintalah pertolongan kamu, bithayyibati, dengan kebaikan, bithayyibati, dengan kebaikan. Tasir maka jadilah kamu faqihan, kepada seorang yang faqih, orang yang alim, hafidhon, orang yang menjaga, was'al, dan mintalah kamu al-halikah, kepada Tuhanmu, al-halikah, kepada Tuhanmu. Jadi di sini musannif mendendangkan sebuah syair yang mana di dalam syair itu adalah menerangkan tentang perintah-perintah dan juga menerangkan tentang larangan-larangan. Artinya untuk selalu menjaga yang namanya segala perintah-perintah Allah dan segala yang dilarang oleh Allah. Imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Bentuk dari menjaga perintah-perintah Allah itu tentunya melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Seperti kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, kerjakanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini perintah. Tentunya di dalam keterangan di sini adalah untuk benar-benar melaksanakan dan menjaga perintah-perintah Allah. Jangan sampai mengendengkan segala perintah-perintah Allah. Makanya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah ini kita dibutuhkan yang namanya kesabaran, keistiqomahan. Setiap hari kita melaksanakan sholatul maktubah atau sholat wajib, zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Ini butuh kesabaran untuk bagaimana kita selalu istiqomah, selalu bisa taat melaksanakan perintah-perintah Allah, imtithalul awamirillah, terutama perintah-perintah yang fardhu, yang wajib. Subuh bangun melaksanakan sholat terus, dan juga menjaga sesuatu yang dilarang oleh Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, dan menjauhi
segala larangan-larangan Allah. Nah, ini betul-betul dijaga oleh kita semua. Apa saja yang dilarang oleh Allah, salah satunya tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu di dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekat siapa kalian az-zina, kepada zina. Mendekat saja di dalam Al-Quran itu dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Apa saja yang dimaksud dengan mendekati zina itu? Ya, perantara-perantara seperti nonton video yang mesum, terus akhirnya tergoda sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Ini namanya wala taqrabu, sesuatu yang mendekati zina. Dan zina itu adalah perbuatan keji, perbuatan jelek, fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa kok perbuatan jelek? Bayangkan kalau zina ini dihalalkan, sama dengan ayam, sama dengan hewan. Jadi tidak ada yang namanya nasab pada akhirnya. Dan itu adalah sesuatu yang buruk. Lihat kalau kita ayam kadang induk dengan anaknya, melakukan sehingga punya keturunan, anak beranak, kumpul lagi dengan ibunya. Makanya ini perlu dijaga. Bukan hanya perintah Allah yang perlu dijaga, dan juga wan nawahihi, dan larangan-larangan Allah ini juga perlu dijaga. Minum yang memabukkan itu juga tidak boleh, diharamkan di dalam agama. Kenapa? Karena pasti sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti akan banyak mengandung kemaslahatan, akan banyak mengandung kebaikan-kebaikan tentunya bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa zina itu dilarang? Kenapa mencuri itu dilarang? Kenapa minum-minuman yang memabukkan itu kok dilarang? Pasti ketika oleh agama itu dilarang, pasti itu ada sesuatu yang membahayakan, ada mudarat, ada sesuatu yang membahayakan kepada orang yang melaksanakan, dan pasti mengandung kebaikan kepada orang yang benar-benar taat menjalani apa yang dilarang oleh Allah. Darul mafasid wa jalbul masoleh.
Jadi adanya hukum ini menolak kemufsadatan wajalbul masoleh dan menarik sebuah kemaslahatan. Jadi adanya tuntunan, adanya ajaran-ajaran, adanya syariat, kenapa kok dilarang, kenapa ini wajib, kenapa ini harus seperti ini diatur di dalam agama, kenapa ada pernikahan, itu adalah der'ul mafasid wa jalbul masoleh, menolak sebuah kemufsadatan, menolak sesuatu yang dapat membahayakan, wa jalbul masoleh, dan mendatangkan sebuah kebaikan, mendatangkan sebuah kemaslahatan. Contoh, sehingga di dalam agama diatur yang namanya pernikahan. Jadi ketika seseorang ingin melaksanakan hubungan yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada cara lain adalah melaksanakan yang namanya pernikahan. Sehingga dengan adanya pernikahan, keturunannya jelas, nasabnya jelas, dan melaksanakan hubungan itu dengan sesuai dengan tuntunan agama. Bayangkan kalau zina itu dihalalkan seumpama, bayangkan akan rusak tatanan nasab, tatanan bermasyarakat, tatanan kehidupan bermasyarakat ini akan menjadi rusak. Mun pas ngicok, pas tak nyaramaki, ya, bung, tak kira anakku bangunan, kepi anakku ngicok, dan rusak kehidupan sosial ini, tatanan kehidupan ini akan menjadi rusak. Mun pun saling ngicok, si A ngicok si B ngicok si A. Jadi salpun dengan masyarakat dengan salpun, keamanan sudah hilang, keharmonisan akan hilang, persaudaraan akan menjadi hilang. Makanya adanya tuntunan, badana tuntunan nikah wajalbul masoleh akan mendatangkan sebuah kebaikan. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah, pasti itu mengandung hikmah. Seperti tadi, kalau pas mencuri ini dihalalkan, coba bayangkan akan rusak tatanan kehidupan ini. Jika pipa saling ngicok, pun saling ngicok, kan bah rosak nih. Ada pasar nih, tunggu pen malam ngicok, ngicok ini ngodeki ngicok, ngicok ada akhirnya saling ngicok dan mengicok, kan rosak kan. Zina pas tak diharamkan, ada ompoi biimba melaksanakan hubungannya, embu bi anak, pokoknya rosak. Minum-minuman, kenapa dalam agama diharamkan? Karena membahayakan kepada apa? Kesehatan. Minum homer, mun lembek homer, mun semakin ni kan bir, arak, ada mereng mah, pakai otak kan, pikirannya juga mereng, ya mampu, babu, kepi bah mampu kan.
benikun badan masih mabuk, tapi pikirannya juga akan menjadi mabuk. Kalau sudah pikirannya ini menjadi mabuk, maka tidak sehat. Jadi mikir, tadi saya kepingin minum air ngecok pesena kanjana, ngecok dinten anggen. Karena mabuk, pikiran mabuk tak normal. Kadang emosian, agak ya mabuk, tren mabuk kan. Karena pun ketagihan, tandi beseh, semele enoman, akhirnya ngoplos TV, bensin, spiritus, pokoknya alkohol, pokoknya plos, akhirnya ada lah. Oleh seminggu, sampai ke rumah sakit, perokan lah salbunnya, karena panas kan. Dia peren mabuk. Karena harus betul-betul bisa bersabar dan istiqomah di dalam menjaga imtithalu awamirillah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Coba kalau tidak sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, karena hidup ini akan menghadapi yang namanya ujian demi ujian. Ini contoh yang sederhana. Kalian ingin istiqomah mutolaah di pesantren, ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Pon anian, bian pon anian. Kok nengi pesantren terus istiqomah mutolaah belajar ketika sudah jam 10 malam mulai oleh duare mulai datang yang namanya godaan itu mulai datang. Buka kayak apa mutlaah ya Allah, bulan napa norok yuk ya, nggak mau kemana, ini di sini saya punya kue, punya gorengan labala semua. Saya mau mutolaah, sini dulu nyantai, mutolaah marin. Tak hari kok lah ya, kandung lah buka tang kitab top kada. Marin lah ajar kotoku. Akhirnya mau sambil makan kue sambil ngerumpi jagongan. Tak keres kalau 12 malam ada ketonduhon tuh tinaranak ku malam ada ketonduh sudah burung, padahal awalnya kitabnya sudah dibuka, sudah nawaitu untuk mutolaah, niat istiqomah. Gara-gara tadi diajak temannya, diajak jagongan sambil makan kue. Besok malamnya sudah jam 10 sudah bawa kitab ke buka aja ya apa kaca setong datang boleh akan ada makan yuk dulu ini ada mau saya mau belajar bahas ini dulu, ayo sudah makan akan merengakan yuk tonjuk nang tenang sambil muida moyan tak kerja boleh sampai gol setengah setong
Tuh pada setengah setor akhir berumpun pada akhirnya males tak tetih yang mau istiqomah untuk belajar jam 10 tadi tidak jadi karena kita tidak sabar di dalam menghadapi ujian karena pasti kita akan diuji kira-kira kita ini lulus apa enggak dengan ujian itu. Jadi ujian itu bukan hanya yang bersifat musibah mbak ada omor seumpama bukan hanya seperti itu tapi kita di dalam menjalankan kebaikan kita juga harus punya sikap yang namanya sabar kadang pun mogok asolata capek subuh bangun cuaca dingin mana ngantuk air dingin ini kan ujian makanya dibutuhkan juga yang namanya kesabaran di dalam melaksanakan imtithalu awamirillah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah. Nah ini yang dimaksud dengan karena lil awamiri wan nawahihi hafidhun wa ala sholati mawadiban wa muhafidhun. Dan selanjutnya wa utlub ulum syar'i wa ijhad wasta'in bit-thayyibati ay bil a'malis sholihati wal ahlakil mardiyati. Tafsir maka jadilah faqihan kepada orang yang alim, hafidhon orang yang menjaga, was'al dan mintalah kalian al-halikah kepada Tuhanmu. Selanjutnya di sini musannif menjelaskan bahwa agar mencari belajar kepada ilmu agama, agar belajar kepada ilmu agama. Dan juga bersungguh-sungguh di dalam belajar agama. Makanya Nabi itu dawuh talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Adapun menuntut ilmu itu faridatun ialah fardu. Fardu ini artinya wajib. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Jadi hukumnya seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan belajar ilmu agama itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Contoh ilmunya tentang cara melaksanakan sholat, sedangkan sholat itu wajib, berarti sholat subuh, sholat duhur, sholat yang 5 waktu itu. Nah kita harus tahu terhadap ilmunya, kita harus tahu bagaimana syarat-syaratnya sholat,
bagaimana rukun-rukunnya sholat, bagaimana sesuatu yang dapat merusak kepada sholat atau sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Ini harus tahu. Itu yang dimaksud thalabul ilmi fardhu. Atau di sini wa utlub, di sini dikatakan wa utlub ulumash syar'i. Carilah olehmu ulumash syar'i, kepada ilmu agama. Nah, makanya sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi tadi, bahwa belajar agama bagi orang muslim laki-laki maupun orang perempuan itu hukumnya fardu wajib. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah kalau kita tidak tahu ilmunya, caranya? Seperti sholat, bagaimana syaratnya, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana sesuatu yang dapat membatalkan kepada sholat itu. Nah, ini disuruh cari. Artinya disuruh untuk mempelajari. Beni pasromoro bekto adzan berkumandang, terus melaksanakan sholat, soceh tak soceh langsung asolat, kan bukan seperti itu. Kudu soceh. Atau tahu caranya sholat tapi rukunnya sholat tidak tahu. Nomor Allahu Akbar, tak baca Fatihah, sholat Fatihah, langsung membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rakaat kedua bacaan Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ila akhirih. Bas wassalamualaikum warahmatullahi. Kita asa bahwa penapra mata asa bagi ta'uning ilmu agama sebentinglah atakbir bah maca surat sesuka hatinya. Surat Al-Fatihah pas diabaikan. Makanya suratul Fatihah itu termasuk arkanus sholah, termasuk rukun-rukunnya sholat. Kalau sudah termasuk rukun-rukunnya sholat, maka itu wajib. Jadi ketika sudah melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar kabirah, ya, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Makanya dalam hadis dikatakan la sholatah liman lam yakra bi suratil Fatihah. La sholatah, tidak ada sholat, liman bagi seseorang, lam yakra yang tidak membaca siapa man itu, bisuratil Fatihah dengan surat Al-Fatihah. Artinya apa? Bagi orang yang melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, sholatul maktubah, dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah. Mun tak sah, berarti tak etremah sareng-serang Allah. Mangkalah musannif adabu wa utlub ulumash syar'i, dan belajarlah, carilah ulumash syar'i kepada ilmu agama. Karena kita sebagai seorang muslim, orang Islam,
tentunya memang ada sebuah kewajiban untuk belajar yang namanya ilmu agama. Dan juga ilmu agama ini sebagai penuntun bagi kita agar kita di dalam berjalan itu ada yang menuntun. Apa itu? Ilmu agama. Yang awalnya tidak tahu kepada sesuatu yang jelek, yang rusak, yang mudarat, yang sesuatu yang membahayakan kepada kita, lantaran kita belajar ilmu agama sehingga kita menjadi tahu, oh ini tidak baik, oh ini baik, oh ini wajib, oh ini haram, oh ini sunnah, oh ini makruh, oh ini mubah, sehingga tahu, oh ini adalah akhlak yang baik, oh ini adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga kita bisa tertuntun. Bisa tertuntun dengan adanya agama. Jadi agama Islam. Apa Islam itu? Ya tentunya risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, terus pada ulama, para kiai, para guru, sampailah kepada kita. Hanya belajar ilmu agama itu wajib, harus. Bagaimana ilmu yang lainnya, ilmu umum? Apakah juga baik? Baik. Namun ilmu agama ini harus tidak boleh tidak, harus dipelajari, harus belajar. Oh, ilmu umum berarti tidak baik kan? Bukan. Tidak ada yang namanya ilmu ini tidak baik, semua baik. Namun yang harus diprioritaskan itu adalah ilmu agama yang memang dibutuhkan oleh kita. Contoh seperti sholat tadi, puasa. Perintah puasa itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana cara puasa? Nah, disinilah kita untuk selalu belajar yang namanya ilmu agama, ulum syar'i, kepada ilmu syariat. Dan di dalam belajar ilmu agama ini tentunya harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai ketika di masa-masa belajar kita lebih banyak santainya, enteng, kurang bejeng, payah lah. Mencari ilmu ini memang payah, tidak ada yang tidak payah. Sehingga kalau ingin memperoleh ilmu itu ya harus merasakan yang namanya payah.
Dan juga jangan lupa wasta'in, dan mintalah pertolongan. Kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Selalu kita memohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya di pondok, di dalam mencari ilmu ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Selain ajar yang sungguh-sungguh, mutolaahnya, ngajinya yang sungguh-sungguh, dan yang kedua jangan lupa juga harus banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, tugus teh muga-muga abdinah paringi ijawaki dari bala, dari musibah, ujian. Itu tuh anyoon harus berdoa kepada Allah. Apalagi sekarang masih situasi COVID-19 yang masih belum selesai, terutama di negara kita, di Indonesia. Kita harus banyak berdoa, banyak ikhtiar secara kesehatan, mematuhi protokol kesehatan itu, dan juga ikhtiar secara batiniyah, penguatan spiritual. Ya, banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, membaca zikiran. Nah, ini adalah bentuk ikhtiar. Nah, ini yang dimaksud wasta'in bitthayyibat. Jadi memohon, meminta pertolongan dengan sesuatu yang baik. Tasir, maka jadilah kamu faqihan, ialah faqihan kepada seorang yang faqih, hafidhun, orang yang menjaga. Was'al, dan mintalah kamu al-halikah kepada Allah. Hafidhu hifdhuka, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallun sama'u tanazzalha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu
kita tua